Pemirsa, pasar induk mampu menghidupkan ekonomi pedagang mikro. Oleh karena itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho, meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam untuk kembali mensosialisasikan kembali terkait dengan rencana revitalisasi Pasar Induk Jodoh Batam. Di samping sosialisasi yang harus kembali dilakukan di Disperindak Kota Batam, politisi PDI Perjuangan itu juga meminta kepada Disperindak Kota Batam untuk memprioritaskan pedagang yang sudah terdata agar mereka mempunyai kios untuk berjualan di bangunan pasar induk yang baru. Sebab ia tidak ingin masyarakat yang telah terdata tidak mendapatkan kios untuk berjualan. Udin juga menegaskan pemerintah pusat tidak akan menggelontorkan anggaran untuk merevitalisasi Pasar Induk Jodoh jika pemerintah Kota Batam tidak bisa menyelesaikan pembongkaran. Sehingga ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa saling mendukung demi memajukan perekonomian di Kota Batam ke depannya. Ya jadi begini ya, terkait kenapa memang sekarang ini berhenti ya, memang kita sampaikan bagaimana di sana kan ada kebetulan warga kemarin yang meninggal dunia, mungkin juga dalam suasana berkabung, ya kita harapkan itu biarlah dulu, slow down dulu ya, sambil kita sarankan kepada Disperindak juga untuk mensosialisasikan kembali ya, karena apapun ceritanya memang pasar induk itu harus kita bangun kembali, apapun ceritanya ya, karena kita juga mau pasar itu nantinya menjadi satu pasar tradisional yang mana penduduk atau masyarakat sekitar itu memang bisa menggunakannya itu sesuai dengan aturan juga gitu, sesuai dengan aturan dan memenuhi kriteria sebagai satu pasar tradisional gitu. Nah kemudian juga kita juga minta kepada Disperindak ya, di dalam sosialisasi nanti supaya masyarakat atau pedagang yang ada di sana itu betul-betul diprioritaskan agar mereka bisa nantinya mempunyai lapak untuk berjualan di pasar induk tersebut. Itu yang perlu dulu satu. Jadi jangan nanti pendataannya ketika mereka mendata tak taunya yang mendapat nanti adalah orang di luar daripada berapa itu. Intinya prioritaskan mereka. Makanya kita bilang masyarakat juga harus mengerti, ini kan membantu ini sebenarnya buat kita ya, dan gimana ya untuk menghidupkan perekonomian daripada pedagang-pedagang mikro ini kan ya salah satunya itu pasar gitu. Jadi makanya kita minta ada kesadaran dari warga juga dan ada sosialisasi dari pemerintah kota juga. Selama ini sosialisasinya kurang atau kan? Sebenarnya begini, bukan sosialisasinya bukan kurang, cuman mungkin ya salah satu kalau saya lihat mungkin karena akibat daripada pandemi COVID ini bisa saja anggaran yang mau diturunkan itu agak terkendala. Kita bisa tahu sendiri, mulai dari pusat sampai ke daerah yang namanya refocusing anggaran itu kan terjadi, ya. Jadi dalam hal penanganan COVID inilah mungkin itu terkendala gitu. Nah, sekarang ini kan kita intinya setelah pasca COVID ini nanti kan kita kan mau perbaikan ekonomi nasional sampai kepada di tingkat-tingkat daerah juga. Nah, mungkin salah satunya lewat pasar itu. Makanya kita menggesa bagaimana pasar itu segera bisa dibersihkan dan dibangun kembali. Wina, Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.